نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada ayah bunda dan ustadz ustazah yang dirahmati oleh Allah, kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan sebuah karunia yang sangat berharga dan merupakan generasi penerus ayah bundanya kelak. Rasulullah berkata bahwa lahirnya seorang anak ke dunia ini dalam keadaan suci. Itu fitrah Islam. Dan karena orang tuanya lah, dia beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, dari penjelasan ini menegaskan bahwa seorang anak itu lahir ke dunia itu laksana kertas putih yang bersih, tidak mempunyai dosa, kesalahan, maupun keburukan yang menjadikan kertas itu menjadi hitam. Dan karena cara mendidik orang tuanya lah, karakter seorang anak itu bisa berwarna-warni. Prasyarat pendidikan dimulai sejak dini. Bahkan ketika anak itu masih dalam kandungan, seorang ibu harus rajin mengajarkan akhlak positif. Nah, ketika anak dilahirkan, langkah awal adalah dengan mengajarkannya kalimat tauhid, yaitu dengan melantunkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Nah, kemudian selanjutnya ketika anak sudah dilahirkan, orang tua diwajibkan untuk memberikan nama yang baik, kemudian melakukan akikah, menghitankan, dan menyekolahkannya. Hal tersebut merupakan manifestasi kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, dimulai sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, hingga saat dia mulai beranjak dewasa. Nah, pendidikan pada anak ini harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan tanpa henti. Alhamdulillah, kami SDIT Insan Mulia Karangkobar pada kesempatan kali ini bisa berbincang khusus mengenai pola pengasuhan anak atau kita sebut sebagai parenting talk bersama seorang praktisi pendidikan, founder Sekolah Ayah dan Bunda, yaitu Ustadz Ruli Renata. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai macam masalah seputar pendidikan anak, bagaimana peran orang tua dan guru dalam mengoptimalkan pendidikan anak, dan permasalahan lainnya. Langsung saja kita simak bersama ulasannya Parenting Talk bersama Ustadz Ruli Renata. Silahkan menyaksikan, semoga bisa menonton sampai habis ya. Let's check this out. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayah bunda semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan sudah kita sudah hampir di penghujung Ramadan. Semoga puasa kita semuanya aman, lancar. Kemudian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah bunda semua, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan beberapa hal yang pasti terkait dengan anak ya dan orang tua. Dan insyaallah ada beberapa pertanyaan yang akan mungkin atau juga mungkin bukan materi ya, kali pertanyaan ataupun juga sharing-sharing yang hari ini akan kita berikan sebagai panduan atau mungkin sebagai teman bagi ayah bunda sekalian ketika menghadapi atau memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Jadi ayah bunda ikuti serial kita hari ini dan terima kasih. Ya, jadi begini, bagaimanapun kalau kita lihat ya teman-teman semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bunda, pendidikan itu utamanya ada di rumah. Jadi kalau kita bilang bahwa sekolah dan rumah ini semuanya bermitra.
sekolah dan rumah ini semuanya harus bekerja sama. Tidak bisa orang tua hanya memberikan beban pendidikan hanya di sekolah saja. Di sekolah pun juga tidak bisa memastikan pendidikan anak lancar tanpa ada kerjasama orang tua. Jadi memang bagaimanapun kedua-duanya harus bekerja sama untuk mencapai target yang memang ditujukan. Memang misalkan kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak kita menjadi anak yang pintar, anak kita menjadi anak yang soleh, ya dia harus dapat dua-duanya. Di rumah dia mendapatkan contoh yang baik, di sekolah dia mendapatkan pengajaran yang baik. Akhirnya kerjasama inilah yang akan menjadikan kedua-duanya dan menjadikan pendidikan itu sukses. Jadi kalau misalkan begini, menargetkan anak hanya dapat nilai bagus tanpa dia mempunyai karakter yang baik, juga menurut saya tidak tepat ya. Jadi bagaimanapun ini dua-duanya harus berjalan. Jadi ayah bunda semuanya, kita harus kembali melihat dan kita juga harus memulai merevisi, kalau saya bilang merevisi target kita bahwa anak kita adalah bukan investasi. Kalau saya bilang anak kita adalah titipan amanah dari Allah, karena amanah berarti kita harus menjaganya dengan baik. Yang dijaga bukan hanya kepintarannya, tapi yang dijaga juga termasuk adalah di situ ada akhlaknya, karakternya, dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya fokus pada nilai, juga jangan hanya fokus pada satu titik. Dia harus menjadi pribadi yang tumbuh seimbang, tumbuh menjadi pribadi yang otaknya mendapat asupan dari sekolah yang baik, mendapat asupan juga karakter yang baik dari rumah, dan akhirnya insya Allah inilah nanti menjadi anak-anak yang sukses, begitu. Oke, jadi gini, yang perlu dilihat anak itu tidak hanya mendengar, tapi anak itu melihat. Jadi dia tidak hanya mendengar ketika kita menyatakan sesuatu, nak tolong ambilkan A, atau nak jangan main HP, tetapi dia juga melihat ketika kita mengatakan itu tapi kita ternyata melakukan itu, dia akhirnya ada kontradiksi di sini, ada pertentangan di sini. Loh, kok saya disuruh begini tapi ternyata kok dia melakukan itu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi akhirnya bahwa ada hal yang kita bisa ajarkan, yaitu apa? Pembelajaran sekolah itu bisa kita ajarkan, matematika kita bisa ajarkan, bahasa kita bisa ajarkan, IPA atau mungkin sekarang namanya tematik ya, itu kita bisa ajarkan. Tetapi ada yang satu yang tidak bisa diajarkan, yaitu adalah karakter. Karakter itu harus dicontohkan. Jadi orang tua sekalian, ayah bunda sekalian, kita mau tidak mau, nah saya bilang mau tidak mau, bukan kita untuk pencitraan ya, tapi mau tidak mau kalau kita ingin punya anak baik, kita harus memastikan diri kita pun untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita, wah saya itu kurang baik Pak. Nah, karena Anda meyakini bahwa Anda kurang baik, Anda juga harus mau berubah diri untuk menjadi lebih baik agar anak-anak kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi gini, pandemi ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan kita juga berharap juga tidak akan pernah berharap bahwa pandemi. Baru kali ini kita, dan ini bahkan Ramadan kedua ya kalau kita bilang, setelah Ramadan tahun kemarin kita juga sudah ada pandemi. Ramadan yang kali ini kita juga berarti pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun lebih. Tetapi bahkan kalau kita lihat pemberitaan hari ini, jumlah orang yang memang terkena virus corona semakin banyak. Jadi mau tidak mau bahwa pandemi ini nyata, teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini nyata. Ini memang apa adanya, memang ada seperti ini, dan ini kita harus meyakini bersama pihak sekolah. Nah, makanya tadi di awal seperti saya sampaikan, pendidikan itu tidak bisa tergantung di satu sisi. Pendidikan juga tidak bisa tergantung hanya di sisi sekolah saja atau di sisi orang tua saja, tidak bisa. Nah, di sini ketika kondisi seperti ini, nah di pihak orang tua juga nih, kalau saya sampaikan adalah pihak orang tua harus mau lebih banyak berkomunikasi dengan guru. Kita mungkin apalagi kalau misalkan ada gangguan teknis, misalkan sinyal atau segala macam, berarti orang tua juga harus mulai lebih banyak berkomunikasi dengan guru. Tidak bisa hanya nunggu di WA nggak bisa, tetapi orang tua harus aktif juga berkomunikasi dengan guru. Itu yang pertama dari sisi orang tua. Yang kedua, orang tua juga harus tetap gini, jangan terlalu parno terhadap anak. Wah, nanti anakku nggak bisa ngapa-ngapain, anakku nanti ini. Kita juga harus berikan kepercayaan pada anak. Ketika anak sudah mengerjakannya,
mengerjakan pekerjaannya, ya sudah, kita kalau dia mau setelah itu mau main juga nggak apa-apa. Jangan dibayangkan gini, pendidikan online, pembelajaran online itu berarti jam 7 sampai jam 12 anak harus duduk di depan HP-nya atau di depan laptop atau di depan apa namanya seperti itulah perlengkapan-perlengkapannya dari 7 sampai jam 12 belajar. Tidak. Namanya pembelajaran online mungkin ada beberapa yang ada, jadi dia tidak full ya. Bahkan saya bilang, kalaupun ada tugas-tugas, kalau memang anaknya nyaman mengerjakannya siang atau sore ya tidak ada masalah. Jadi itu bagi orang tua, yakini bahwa anak kita mampu. Nah bagi sekolah juga, sekolah harus membuat pola yang terbaik. Misalkan seperti ini, dulu misalkan komunikasi dengan orang tua cuma seminggu sekali. Hari ini mulai sekarang pihak sekolah juga mulai lebih sering, misalkan setiap hari, sehari 2 kali misalkan. Tapi tidak hanya sekedar menanyakan tugas, tapi juga lebih banyak nanti apa yang dirasakan orang tua, di mana masalah-masalah yang dihadapi orang tua. Jadi akhirnya ada timbal balik dari sekolah aktif, dari rumah aktif. Insya Allah ini akan menjadi kunci keberhasilan dari anak, walaupun memang hari ini pandemi, dan pandemi ini nyata teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bahkan kalau saya pribadi saya sudah pernah merasakan bagaimana tidak nyaman yang terkena COVID seperti itu. Jadi jangan kita akhirnya saya bilang jangan kita nanti akhirnya udahlah saya bosan dengan kondisi seperti ini. Ya semuanya pasti bosan, semuanya pasti udah capek dengan harus pakai masker setiap hari, harus ada social distancing segala macam. Tapi mau tidak mau ini untuk kebaikan kita bersama, untuk menjaga seluruh kesehatan dari keluarga kita. Seperti itu. Anak kebutuhan khusus, ini kita harus gini, semua anak itu istimewa, tidak ada anak yang sama. Tidak ada anak yang sama. Kita punya anak kembar, misalkan kembar 2 pun dia punya perbedaan. Dia pasti punya, kalau saya bilang dia punya keistimewaan. Jadi memang semua anak itu bintang. Nah, tugas kita sebagai orang tua sebenarnya kan begini. Tugas kita, mau itu anak kebutuhan khusus atau tidak sebenarnya. Tugas kita adalah bagaimana kita merawat fitrah mereka. Apa itu fitrah mereka? Bagaimana kita merawat mereka dengan baik. Menumbuhkan apa yang memang Allah berikan pada mereka. Anak-anak kebutuhan khusus bukan berarti dia tidak bisa apa-apa. Karena memang mungkin dia ada kekurangan secara fisikly ya, tetapi bukan berarti dia tidak bisa apa-apa. Nah, yang perlu kita lakukan adalah gali terus apa yang menjadi menjadi kekuatan anak. Contoh nih misalkan saya punya punya saudara, kebetulan punya tante saya kebetulan ada berkebutuhan khusus, tapi memang beliau punya kelebihan di bidang handcraft misalkan gitu kan. Di handcraft kita akan fokuskan di situ. Jadi akhirnya kita kalau anak pendidikan khusus memang tidak bisa menyamakan dengan mungkin pada dengan yang lain untuk pembelajarannya, tetapi kita akan fokus pada apa yang menjadi kekuatannya. Sama dengan begini, kita tidak mungkin dong meminta burung untuk berenang seperti itu kan. Nggak mungkin burung suruh berenang, ikan suruh terbang. Ketika mentang-mentang pendidikannya sama, akhirnya kita burung pun harus ikut belajar berenang, ya enggak. Tetapi namanya burung dia harus terbang, namanya ikan dia berenang. Sama dengan ini, anak kebutuhan khusus sama dengan yang lain, tapi yang perlu kita lebih tekankan adalah bagaimana kita tahu kekuatan dia. Dan teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayah bunda, yakini bahwa ketika kita diberikan amanah itu, ibu guru juga sama, yakini ketika Anda diberikan kesempatan untuk mendidik anak dengan berkebutuhan khusus, berarti Allah telah memilih kita untuk menjadi wasilah bagi mereka, untuk menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan dirinya. Dan ini perlu kita syukuri semuanya. Terima kasih. Ya, jadi gini, pendidikan anak itu tidak bisa tergantung pada satu sisi, saya bilang. Bahkan kalau ada pernyataan yang menurut saya menarik, bahwa untuk mendidik satu anak dibutuhkan orang satu kampung. Untuk mendidik satu anak dibutuhkan banyak orang. Jadi ini adalah orang Indonesia itu ya, saya bilang orang Indonesia itu orang yang senang dengan gotong royong, orang yang peduli. Ketika kita mendapatkan anak seperti itu, berarti ada mendapatkan anak dengan keluarga, misalkan ya tadi ya seperti yang dicontohkan bahwa mungkin ayah bundanya ada masalah seperti itulah. Ini ada keluarga, ada juga tetangga, ada guru, semuanya yang kita juga harus lebih aware terhadap mereka. Jangan sampai gara-gara ini masa depan mereka hancur.
Dan ini menjadi tugas kita bersama, saya bilang menjadi tugas bersama, dan juga kita juga perlu memahamkan pada anak dengan kondisinya itu ya, dengan kondisi itu tetapi dengan bahasa yang tepat. Pasti misalkan kalau misalkan dia anak SD ya kita tidak bisa terlalu ngomong bahwa kamu itu begini-begini ke orang tuamu kayak begini. Kita harus tahu bahwa oh ayahmu ada sedikit kekurangan, ibumu ada kekurangan. Oke, kamu juga harus tetap jalan. Tetapi jangan khawatir, kami harus support. Nah, anak-anak itu harus mendapatkan support ini. Dia harus merasa tetap nyaman dengan pembelajarannya, dengan pendidikannya. Nah, ketika dia mendapatkan rasa nyaman ini, walaupun dia ada kekurangan-kekurangan, insya Allah sih tidak akan terlalu menjadi masalah. Dan ini juga menjadi tadi tantangan, saya bilang tantangan bukan bagi hanya anak tersebut, tapi bagi keluarga dan juga bagi tetangga-tetangganya. Seperti itu. Ya. Mungkin setahun ini saya bilang ya, setahun ini kita tuh dulu di mana orang tua itu full di luar lah ya kerja gitu ya. Hari ini dengan adanya WFH atau dengan adanya pandemi ini akhirnya orang tua banyak bersama anak. Tetapi ingat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru semuanya, bahwa kedekatan itu ada dua nih saya bilang. Ini ada anak, ini ada orang tua. Kedekatan tuh harus dibangun berdua. Harus bangun berdua. Nggak bisa yang satu mendekat, yang satu nggak acuh. Jadi memang ini perlu, dan jangan berharap anak mendekat kalau orang tuanya acuh. Anak ini gimana, saya bilang tadi di awal, anak ini mendengar, tidak hanya melihat. Ketika kita ada exciting dengan mereka melihat bahwa kita nyaman dengan kehadiran mereka pun pasti akan mendekati dengan kita, mendekat kepada kita. Nah, apa berarti? Ada gangguan sebenarnya. Saya bilang ada gangguan yang kadang-kadang ada di dalam. Apa itu gangguan-gangguannya? Adalah salah satunya gangguan-gangguan itu misalkan dari gadget kita, handphone kita. Orang tua ketika di rumah ya nggak apa-apa, apalagi misalkan kerjanya online ya, kerjanya mungkin juga malah dia jualan online gitu, dia pakai handphone tetap oke. Tapi dipastikan itu tidak sepanjang waktu. Ketika di rumah jangan sepanjang waktu bersama handphonenya, bersama TV-nya misalkan, atau bersama internetnya, jangan. Jadi pastikan berikan waktu bersama dengan anak yang maksimal hadir 100%. Hadir 100% itu gimana? Ya memang benar-benar ngobrol terus kemudian mungkin main bersama seperti itu. Tidak harus sepanjang hari, ya tidak. Ya nanti kan namanya anak juga perlu sosialisasi dengan temennya ya, perlu juga dengan yang lain. Nah misalkan kita juga kita mulai dari pagi nih ya, kita pagi mulai hari ini, apalagi kalau lagi bulan puasa, sahur tuh pasti bareng deh. Sahur tuh nggak mungkin sahurnya di luar gitu kan, jarang ya. Kalau buka puasa mungkin masih ada, tapi sahur ini ada momen sahur bisa barengan. Yang perlu diciptakan adalah bagaimana misalkan sahur bersama ini menjadi sesuatu yang menarik. Masaknya mungkin bareng-bareng sama anak, misalkan seperti itu. Terus mungkin ada diskusi, nanti kita makan sahur sama apa ya. Sahur itu kan bukan tentang kemewahan, tapi tentang kebersamaan, kalau saya bilang tentang keberkahan. Jadi misalkan Bun, nanti kita ini ya masak telur, misalkan telur dadar misalkan ya. Disinilah sebenarnya saat ngobrol, dan juga ketika ini ego orang tua, enggak dong, mama bosan misalkan, atau enggak hari ini. Nah, inilah diskusi-diskusi ini membuat kedekatan ini dengan anak. Misalkan kemudian kalau pagi mungkin orang tua ada kerjaan atau bagaimana. Nah, sore jelang buka puasa. Kemudian mungkin momen-momen tarawih, momen-momen ini. Nah, ini harus dikuatkan. Jadi tidak harus panjang waktu, tetapi juga kita harus kitalah yang harus memilih waktu itu, saya bilang. Kitalah yang harus menjadikan waktu-waktu itu menjadi waktu-waktu yang berkualitas. Jadi jangan sampai akhirnya waktu berkualitas itu terganggu dengan apa yang ada di depan kita. Apa itu? Ya bisa jadi misalkan tadi saya bilang handphone atau semacamnya, seperti itu. Oke, terkait dengan privasi anak. Makanya ini menjadi menarik. Pertanyaan privasi anak. Anak harus juga paham privasi orang tua juga paham privasi anak. Nih, kita gini, yang perlu kalau ngomong bicara privasi, kita bicara terkait dengan kepercayaan. Kita harus percaya apa yang terjadi pada anak. Misalnya seperti sederhananya begini, ketika anak bermain, Bun, aku main ya ke rumahnya taruhlah namanya Zidane gitu. Aku main ke rumahnya Zidane. Kamu mau main apa? Oke. Dia main seperti misalkan main kelereng lah selesai gitu. Tetapi kita paling cuma ingetin, jangan lupa ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak seperti itu. Nah, selesai nyampe rumah gitu kan, ini Zidane taruhlah ini SD gitu namanya ya. Ini SD nih misalkan. Nah,
kita cuma perlu tanya tadi mainnya gimana. Ketika dia tidak mau menjawab, ya sudah gitu loh. Privacy itu sepanjang itu. Jadi ketika anak tidak mau menjawab dan dia tidak merasa nyaman, ya sudah, tidak perlu. Kenapa? Berarti dia tidak ada masalah. Kadang-kadang yang jadi masalah itu kan orang tua itu pengen tahu segala macam aktivitas tentang anak. Lah ini saya bilang, berilah kepercayaan pada anak. Jadi misalkan juga, kemudian kalau anak memang diberikan kamar misalkan, kamar sendiri. Oh ini anak sudah ada kamar tidurnya sendiri. Ketika dia kamar tidurnya sendiri, berikanlah kebebasan pada dia untuk tadi. Oke, kakak kalau di kamar sendiri bersihin. Nah, privacy adalah ketika masuk ke kamar tidur anak juga nggak boleh main buka pintu. Oh ini kan anak saya, nggak apa-apa dong. Ya tetap tidak. Nah, bunda mau masuk ya. Walaupun mungkin hanya tidak pintu, mungkin hanya tirai. Itu pun perlu ngomong. Ketika ini, jadi saya bilang tadi, anak itu mendengar. Tidak hanya mendengar, bahkan melihat. Ketika dia melihat, oh orang tua saya saja ketika mau buka pintu kamar saya, dia izin. Saya pun berarti ketika masuk ke kamar beliau pun saya harus izin. Nah, inilah sebenarnya pelajaran privasinya. Sejauh mana batasannya? Ya tadi sebenarnya kalau untuk anak ya, apalagi anak-anak usia SD seperti itu, ini cukup terkait dengan misalkan tadi di kamar mandi, terus ketika dia berteman dengan temannya, tidak perlu detail-detail kita tanya. Ya cukup ketika dia pulang dengan kondisi senang, ya sudah, kita juga tidak perlu terlalu jauh tidak terlalu jauh untuk menanyainya seperti itu. Terkait dengan gadget ya, gadget ini kan seperti pisau bermata dua. Secara positifnya banyak, tapi ada sisi-sisi negatif yang pasti terjadi. Sama ada saya bilang pisau itu kalau di dapur kita bisa buat ngiris bawang, kita bisa ngupas buah dan segala macam. Tetapi kalau disalahgunakan itu bisa menjadi berbahaya. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana ini kita ada pemahaman bersama orang tua dengan anak. Dan juga guru ya, saya bilang ini pemahaman bersama. Apa sih fungsi gadget yang sebenarnya? Ada pertanyaan yang menarik saya bilang ketika ada bercandaan gitu ya. Sebenarnya HP atau gadget terbaik itu kayak gimana sih? Gitu kan? Nah, dia jawabannya ternyata bukan yang paling mahal atau yang paling layarnya paling gede gitu misalkan atau paling terbaru, bukan. Gadget terbaik ada yang ada pulsanya. Dalam artian apa? Bahwa fungsi HP atau fungsi gadget yang paling utama kan untuk alat komunikasi. Jadi, fungsikan ini sebagai alat komunikasi. Nah, anak pasti, oh, mah temanku itu ada gamenya loh. Anak pengen wajar, tetapi ketika dia sudah dikasih tahu dan dikasih pemahaman bahwa ini sebagai alat fungsi utamanya alat komunikasi, boleh, tetapi itu hanya waktu-waktu tertentu. Nah, ini juga makanya saya bilang tadi, ini menjadi kunci di awal bahwa ketika pemahamannya bersama, anak juga melihat, oh, jangan sampai juga di sini di rumah ternyata ada orang lain juga yang senang main game. Nah, ini juga jadi masalah nantinya. Jadi perlu dibangun kebersamaan di rumah. Wah, oke, kita gunakan HP ini untuk alat komunikasi. Boleh main game tetapi di waktu-waktu tertentu misalkan. Ini kesepakatan masing-masing rumah berbeda. Karena ternyata ada anak yang cuma hanya sekedar pengen tahu. Cuma karena orang tua takutnya berlebihan. Nih, ini menjadikan, ingat loh, ini vibrasi saya bilang. Ketika kita takut berlebihan, ini bahkan bisa menjadi anak-anak semakin misalkan gini, oh jangan main game ya, jangan main game. Kata jangan itu bisa ditangkap malah menjadi, emang game itu kayak gimana sih? Emang game kayak gimana sih? Rasa penasarannya lebih tinggi lagi. Jadi berikan kesempatan dan kalaupun lagi main didampingi sebentar juga nggak ada masalah. Tapi memang jangan akhirnya kelamaan. Makanya orang tua juga harus punya kreativitas dan guru juga saya bilang ya, guru harus punya kreativitas. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga jangan hanya nanti kelamaan di depan HP misalkan ya. Karena ini kan kecil ya. Saya bilang gitu. Misalkan HP dengan layar 5 atau 6 inci itu kan kecil banget. Itu dalam jangka panjang itu kan pasti masalah mata juga akan menjadi masalah. Makanya tadi tidak semua tugasnya guru juga tadi teman-teman guru jangan semua tugasnya berbasis HP. Misalkan berbasis aktivitas. Misalkan tadi salah satunya membantu belanja orang tua misalkan gitu kan. Tapi belanja itu apa? Nanti harus ada detailingnya seperti itu. Nah, orang tua juga sama. Ketika anak setelah main game setelah anak menggunakan HP, nah, HP bisa ditaruh. Nah, ketika HP ditaruh, ya jangan gunakan, orang tua juga jangan gunain gitu kan. Nah, ini juga tadi perlu bersama-sama. Kita tidak bisa bahwa peraturan terkait HP itu tidak hanya untuk anak, tapi untuk semua orang rumah. Jadi ketika yang dikatakan, oh, gadget itu bagi anak berbahaya, apakah bagi orang tua tidak? Sama.
Karena namanya edik itu, namanya kecanduan gadget itu tidak hanya pada anak, bisa jadi pada orang tua. Jadi ini yang perlu kita kita bersama ya. Jadi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua, guru semuanya. Jadi kita perlu menempatkan semua pada tempatnya. HP sebagai alat aman. Tapi ketika disalahgunakan itu menjadi masalah. Siapa yang menyalahgunakan? Bisa anak, bisa orang tua, bisa guru. Semuanya bisa menyalahgunakannya. Makanya perlu ditanamkan kesadaran bersama. Dan tidak bisa sekali. Kita kalau sekali mungkin ingat, tapi besoknya mungkin udah lupa lagi. Nah, makanya perlu diingatkan secara berkala, tetapi cara mengingatkannya pun juga perlu harus baik. Mengingatkan dengan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak, insya Allah nanti tadi contohnya baik, mengingatkan dengan cara yang baik, guru-guru memberikan tugas terbaik, insya Allah tadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini khususnya pada SDIT Insan Mulia Karangkobar, orang tua semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita dan menjadi titik balik kebersamaan kita bersama keluarga. Karena bagaimanapun yang menjadi kita ya orang tua dan kita keluarga kita semuanya adalah kebaikan itu ketika keberhasilan itu, saya bilang mungkin bukan kebaikannya, keberhasilan itu adalah ketika kita bisa bersama-sama sekeluarga untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi guru-guru semuanya, tingkatkan kreativitas, tingkatkan kemampuan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik pada anak-anak kita, karena yakinlah apa yang dikatakan oleh Pak sahabat Nabi yang disampaikan bahwa didiklah anak-anakmu pada zaman sesuai dengan zamannya, karena zaman kita dengan zaman mereka berbeda. Guru-guru, orang tua kerjasama untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang siap menghadapi zamannya. Terima kasih semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Selamat berpuasa, dan setelah ini Idul Fitri juga mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah bunda dan ustadz-ustadz semua setelah menyimak penjelasan tadi? Semoga bisa menginspirasi dan menjadi solusi bagaimana kita mendidik anak. Dan mendidik anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mendadak, butuh kesabaran dan kesungguhan dalam mendidik anak. Dan di sini kita butuh kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat, bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang baik untuk mengoptimalkan pendidikan anak-anak kita. Demikian parenting talk kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan kami mewakili keluarga besar SDIT Insan Mulia Karangkobar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi pahala yang terbaik dalam Ramadan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan parenting talk selanjutnya.